Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Pegunungan Bintang tewas ditembak Satgas Damai Kartens. Blokade pasar oleh pemilik hak ulayat di Manokwari dibubarkan polisi. Ratusan nakes demo di kantor gubernur Papua tuntut kenaikan gaji. Satu dari 5 anggota KKB yang tewas dalam penyergapan di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, ternyata pimpinan KKB di wilayah tersebut, yakni Otobius Bidana Mimin. Polisi berhasil mengidentifikasi berdasarkan data pembanding berupa KTP dan foto keluarga. Otobius dikenal sebagai komandan KKB di wilayah Pegunungan Bintang. Kita peroleh identitas bahwa yang bersangkutan ini bernama Otobius Bidana Mimin, usia 38 tahun, jenis kelamin laki-laki. Diketahui bahwa yang bersangkutan ini merupakan komandan dari kelompok yang kami lumpuhkan. Ini kita lihat dari pantauan di jejaring media sosial bahwa yang bersangkutan ini merupakan komandan batalion. Saat ini Pemda Pegunungan Bintang secara resmi telah menerima kelima jenazah kelompok kriminal bersenjata dan mereka dimakamkan di pemakaman umum di Kampung Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Sebelumnya Satgas Kartens menyergap anggota KKB di Distrik Serambakon, Pegunungan Bintang pada 29 September silam. 5 anggota KKB tewas tertembak. Dalam operasi ini aparat juga menyita 3 senjata api serta ratusan butir amunisi. Arthur melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Sekelompok warga yang mengaku pemilik hak ulayat tanah Rabu kemarin menutup jalan Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat dengan material tanah. Mereka menuntut ganti rugi lahan yang belum dilunasi pemerintah daerah Manokwari. Ganti rugi yang dituntut cukup fantastis, yakni 120 miliar rupiah ditambah 50 rumah. Akibat pemalangan tersebut, kegiatan di Pasar Wosi terpaksa ditutup sehingga para pedagang memilih berjualan di emperan toko. Kapolresta Manokwari Kombes Rifandi Simangunsong akhirnya turun tangan membuka jalan. Ia segera memerintahkan anggotanya menangkap para pelaku yang memalang jalan karena mengganggu ketertiban umum. Yang mau tanggung jawab ini siapa? Tidak ada. Mana? Ini dibuka. Ini sudah ada prosesnya. Jangan membuat masalah baru. Saya sampaikan. Ini jalan umum. Ini saya tangkap. Ini pasti saya tangkap. Malu deh, tangkap ini. Yang buang ini sama truknya tangkap, amankan. Para pedagang Pasar Wosi pun merasa dirugikan dengan ulah sekelompok orang yang seenaknya memalang jalan. Pemerintah harus mengerti dengan kondisi aturannya begitu, supaya barang itu cepat dibuka. Usahakan secepatnya harus datang selesaikan dan bisa buka barang. Nah itu harapan masyarakat. Supaya pasar seperti jualan seperti semula lagi. Blokade jalan kerap dilakukan sekelompok orang yang protes kepada pemerintah. Namun tindakan tersebut justru memicu kekesalan warga karena mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Yang pegang spanduk di depan. Ratusan tenaga kesehatan atau nakes dari 3 rumah sakit di kota Jayapura berunjuk rasa di kantor gubernur Papua.
Para pengunjuk rasa ini merupakan nakes dari RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan RSJ Abepura. Mereka menuntut kenaikan gaji sesuai standar profesi dan tanggung jawab. Tenaga kesehatan yang profesional, perawat, bidan, bahkan tenaga kesehatan lainnya. Kami bekerja berdasarkan profesi, kami bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Namun kalau siang hari ini kami ada di sini, kami menuntut hak kami sebagai tenaga kesehatan. Kalau ada tenaga kesehatan lain yang diberikan, ketika ada tuntutan, mengapa kami tidak? Baik perawat, bidan, bahkan tenaga kesehatan lain. Jadi 3 hal ini yang kami mau ketemu dengan Bapak PJ Gubernur sebagai orang tua kami untuk coba bertemu dengan kami. Untuk dapat kami sampaikan kami punya permohonan, kami punya isi hati. Kalau beliau bisa menjawab, ya, tenaga kesehatan lain, kenapa kami tidak? Kedatangan mereka diterima Elpius Hugi, Kepala Biro Umum dan Protokol Setda, Provinsi Papua. Ini menerima aspirasi dan kita berharap Bapak benar-benar kita hari kami tiba kita berwaktu. Kita berwaktu, tapi tidak minta tadi perwakilan. Jadi kita bertemu dan menyampaikan bahwa semua yang nanti perwakilan dari Bapak Sudoyo berkorak, kalian juga berkorak, kami berkorak, nanti kasih nama supaya kita berfasilitasi ketemu dengan menyampaikan. Mungkin itu ya perlu saya sampaikan. Elpius berjanji akan membahas tuntutan mereka dan meneruskan ke penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim SAR gabungan dan keluarga korban akhirnya menemukan speedboat yang sempat dilaporkan hilang. Speedboat ditemukan di area Pulau 3 dan seluruh penumpang dalam kondisi selamat. Rupanya bagian bawah speedboat mengalami kebocoran sehingga terpaksa pengemudi mencari pulau terdekat untuk memperbaiki badan kapal sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Asmat. Speed 85 PK yang dilaporkan hilang kontak dari Timika menuju Asmat telah berhasil ditemukan di perairan Pulau 3. Korban ditemukan selamat dan selanjutnya dievakuasi menuju Kabupaten Asmat. Speedboat berpenumpang 2 orang dan membawa sayur-sayuran dari Mimika menuju Kabupaten Asmat. Igobat Momolin melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Harga cabai rawit lokal di Mimika naik menjadi Rp100.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp75.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini menurut pedagang di pasar sentral Mimika cukup tinggi sehingga memberatkan pembeli. Menurut pedagang, stok cabai rawit belakangan ini memang berkurang di pasaran sehingga menyebabkan harganya naik. Cabai ini dari lokal kan, dari Mimika sini lokal. Kadang harganya kan naik. Kayak cabai rawit sekarang lagi naik. Kisaran harga sampai 90, 85, 90 saat ini. Oh, untuk cabai ini? Ini lokal atau? Ini dia lokal, tapi kita sudah tutup kan? Oh, jadi ini yang lagi naik ini? Iya. Cabai rawit ini? Sama jahe juga lagi kosong. Jahe putih kosong. Jahe putih itu jahe lokal atau jahe? Dari Makassar Pak. Bisa dari Makassar, Ambon, Jawa, tergantung. Kita tergantung mana yang murah jadi kita ambil Pak. Tapi memang sementara ini kosong sama sekali ya? Kosong sama sekali. Saya tuh biasa banyak karena kita juga kirim sendiri Pak. Tapi barangnya nggak ada. Keluhan yang sama juga dirasakan pedagang cabai di Pasar Wamanggu Merauke, Papua Selatan karena harga seluruh jenis cabai naik. Cabai berukuran kecil misalnya naik dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai besar naik dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang merah turun dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram.
Igo Batmomolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Harga beras di Mimika, Papua Tengah terus mengalami kenaikan. Beras premium kini dijual Rp16.000 atau naik dari Rp15.000 per kilogram. Sementara itu harga per karung untuk ukuran 50 kg dijual Rp780.000. Sedangkan karung berukuran 25 kg dijual Rp400.000 dan ukuran 20 kg Rp320.000 dan 10 kg Rp160.000 per karung. Sedangkan beras Merauke saat ini masih terpantau di kisaran harga Rp15.000 per kilogram. Untuk per kilonya berapa? Sudah sejak kapan naik? Kalau untuk di sini kita dari hari apa? Hari 4 hari yang lalu kayaknya. Nanti kita aku ada yang 580, ada yang 710. Sampai 800 nggak? Kalau 800 tidak, itu eceran. Eceran dia kena 16.000. Kalau untuk jumlah harga yang biasa masih itu saja naik. Kalau Merauke masih stabil ya, 15 jualan. Itu cap Padimas. Oh ya. Itu yang masih 600 lebih, 630. Kenaikan harga beras mengakibatkan sebagian warga mengeluh karena semakin memberatkan beban pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Siska, salah satu warga, mengaku terpaksa harus membeli beras kiloan untuk mengatur pengeluaran. Mahal. Sekarang kita biasa beli yang sampai 20 kilo, sekarang beli yang 20 kilo nggak ditambah. Sekarang dengan harapan mungkin harga beras bisa turun sedikit, maksudnya normal aja gitu. 20 kilo. Paling tinggi, paling standar keluarga ya. Tapi sekarang terpaksa beli. Kalau kurang baru beli 5 lagi. Para pedagang khawatir kenaikan harga beras bisa mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok lainnya. Mereka berharap pemerintah segera menurunkan harga beras sehingga tidak memberatkan warga. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Saat ini harga tiket pesawat dari Merauke, Papua Selatan ke daerah lain masih cukup tinggi dan dikeluhkan sebagian warga Merauke. Saat ini Merauke dilayani 3 maskapai penerbangan yakni Lion Air, Garuda, dan Batik Air. Masuknya maskapai Batik Air sejak 2 hari lalu berdampak turunnya harga tiket. Jika sebelumnya untuk Merauke Makassar dijual Rp3.300.000, saat ini turun menjadi Rp2.200.000. Sementara untuk ke Jakarta sebelumnya tiket dijual Rp4,2 juta, saat ini turun menjadi Rp3,8 juta. Penerbangan Batik ini apakah ada penurunan? Ya, sudah menurunkan begitu. Dari Makassar tadinya ya 3 lebih, sekarang turun 2 lebih, hampir dia 1 juta lebih menurun begitu. Ya, kalau Jakarta? Jakarta ya mungkin turun mungkin 1 lebih lagi kah, mungkin kah? 100 lebih ke 200. Jadi dampak dari ya Batik masuk ini ya sudah penurunan harga tiket begitu saya bilang. Ya mudah-mudahan bisa penambahan penumpang lagi supaya bisa turun harga tiketnya seperti yang lalu. Tiket ini dengan masuknya maskapai penerbangan Batik ini ada penurunan tidak, ada perubahan? Alhamdulillah sudah turun. Ada turun ya? Ya. Kalau Batik itu 2122. Itu ke Makassar. Makassar. Kalau tadinya berapa itu, Bang? Biasanya 3 juta atau 31. Kalau ke Jakarta biasanya 4 juta lebih, sekarang sudah 2,9 sampai 32. Berarti dalam 2 terakhir ini ya udah turun ya? Dalam 1 minggu ini alhamdulillah harga tiket sudah mulai menurun. Yang dikeluhkan warga ini kan soal harga tiket yang cukup tinggi nih. Sangat betul sekali. Kita berharap dengan adanya banyak armada ini harga tiket juga semakin stabil dan bisa terjangkau oleh masyarakat. Kami berharap juga mungkin armada lain selain yang telah ada itu bisa masuk sehingga bisa bersaing harga itu. Kita sedih kalau harga tiket itu tidak masuk akal. Ini memang kita ingin sekali harapan mewakili masyarakat itu harga stabil bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pak Wakil izin, ini kan harga tiketnya mencapai kurang lebih di atas 3 juta. Nah kira-kira penekanannya bisa sampai 2 jutaan begitu Pak Wakil?
Nah itu sekarang sudah masalah ekonomi toh, itu sekarang harga BBM naik dan sebagainya. Tentu yang bisa itu nanti pihak yang terkait yang bisa, kita nggak bisa memaksakan harus turun sekian kan begitu ya. Kenaikan harga bahan bakar mempengaruhi harga tiket. Namun Wakil Bupati berjanji akan mengupayakan harga tiket bisa turun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke meminta warga mewaspadai munculnya titik api di kawasan Kimam, Distrik Ilwayap, Tanah Miring, dan Sota. Selama 3 hari cuaca panas sangat terasa di Merauke dan biasanya akan memicu kebakaran hutan dan lahan. Hujan yang turun beberapa waktu lalu serta kelembapan udara diakui membantu menurunkan titik api dari 200 menjadi 68 titik api. Penyebaran titik api di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan untuk 1-3 hari ke depan akan mengalami peningkatan. Pantauan terakhir, jumlah titik api di Kabupaten Merauke totalnya ada 74 titik per hari ini. Jadi diperkirakan 1-3 hari ke depan dengan kondisi cuaca, perakiraan cuaca akan cerah hingga berawan, diperkirakan akan ada peningkatan titik api di beberapa wilayah Kabupaten Merauke, terutama untuk beberapa distrik, Distrik Wan, Distrik Kimam, Distrik Tabonji, kemudian Distrik Merauke, Distrik Naukenjerai, Distrik Sota, dan sekitarnya itu sangat rentan dan berpotensi untuk peningkatan titik api di wilayah tersebut. Untuk suhu udara, BMKG mencatat maksimum mencapai 32 derajat yang dinilai masih wajar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk kegiatan HUT TNI. Ulang tahun ke-78 TNI hari ini dirayakan dengan berbagai kegiatan. Warga berharap TNI selalu berbuat baik dan setia menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat dan sukses, semoga TNI semakin jaya di Indonesia, terkhusus di Papua Selatan. TNI lebih sukses lagi. Terima kasih. Bang, ada pesan-pesan khusus buat anggota TNI mungkin? Gimana? Ada pesan khusus buat anggota TNI di hari ulang tahun yang ke-78 ini? Untuk anggota TNI di hari ulang tahun yang ke-78 ini semakin jaya dan semakin maju lagi dan menjaga NKRI lebih maju ke depan. Terima kasih. Nah, TNI ya. Ibu, ada pesan-pesan khusus buat anggota TNI kita di Merauke khususnya? Supaya bisa menjaga rakyat Merauke, Papua Selatan, ya ke seluruh Indonesia lah. Selamat ulang tahun anggota TNI. Apa pesan-pesan Anda untuk anggota TNI kita? Ada pesan khusus kah? Mungkin jaga perdamaian kah? Apakah di Kota Merauke? Pesannya aja keamanan, siap, tegak, merdeka. Pesan saya ya, TNI tetap jaya, tetap semangat dan maju, terus maju. Merdeka. Semoga dengan harapan warga itu, TNI semakin kuat dan semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, terutama di pedalaman Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.